Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah perpajakan. Adapun saya sebagai Nurul Hidayah dengan NIM 1904010152 dan rekan saya Hamdayani dengan NIM 1904010128. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian PPN. Jadi, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST. PPN termasuk jenis pajak yang tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Sedangkan pajak masuk adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, berikut perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Secara jelasnya, pengertian pajak masukan atau input tax adalah PPN yang dibayarkan oleh pengusaha terkait dengan perolehan barang dan jasa untuk tujuan bisnis. Lebih lanjut, apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk transaksi kena pajak, maka pajak masukan umumnya dapat dikreditkan. Namun, apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk tujuan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka pajak ini umumnya tidak dapat dikreditkan. Di sini pengertian pajak keluaran adalah PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa untuk pihak ketiga. Sementara itu, Kate Nightingale mendefinisikan pajak keluaran sebagai PPN yang harus dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Umumnya, pajak keluaran dihitung dengan menerapkan tarif PPN pada harga jual yang belum termasuk pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang PPN, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP, ekspor BKP berwujud, tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Secara sederhana pula, pajak keluaran dapat diartikan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP terhadap pembeli atau konsumen. Selanjutnya, sebagai bukti pemungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak. Dalam faktur pajak ini disebut tertera besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP penjual. PPN yang tercantum dalam faktur pajak itulah yang menjadi pajak keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Pada prinsipnya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran. Namun, dalam hal tertentu, PKP dimungkinkan untuk membuat faktur pajak di saat lain. Adapun jumlah pajak keluaran nantinya diperhitungkan dengan pajak masukan untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Selanjutnya, baik jumlah pajak keluaran maupun pajak masukan juga harus dituangkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas hal-hal yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat,
pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah maupun di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang delapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang bagian B, barang hasil pertambangan atau pengeboran minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Barang kebutuhan pokok beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Selanjutnya, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau di restoran. Yang selanjutnya, uang dan emas batangan. Dan yang terakhir, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada tarif dan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Tarif PPN atas sektor BKP adalah 0%. Dengan PP, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Adapun dasar pengenaan PPN, yang pertama harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Kedua, nilai-nilai penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor barang kena pajak atau ekspor barang kena pajak terwujud. Selanjutnya, nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Bagian D, nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, tata cara menghitung pajak pertambahan nilai. Di sini telah tertera dengan adanya sebuah rumus dan contoh kasusnya. Terima kasih. Saya dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Hamdayani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas materi selanjutnya. Yang pertama, pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah yang merupakan pajak pusat dan termasuk jenis pajak tidak langsung atau sering pula disebut sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dipergunakan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang relatif memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga menciptakan keseimbangan pajak karena pajak PPNBM tidak menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Nah, selain itu pemerintah juga menggunakan tarif PPNBM guna mengendalikan pola konsumsi masyarakat dari barang yang tergolong mewah, serta untuk melindungi produsen dalam negeri dari serbuan BKP mewah impor. Contoh dari PPNBM ini yakni pajak yang berlaku untuk barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil, perhiasan, apartemen, rumah townhouse, pesawat udara, dan juga sejumlah barang mewah lainnya. Secara umum, barang yang disebut sebagai barang mewah dan bisa dikenakan pajak PPNBM atau pajak barang mewah apabila memenuhi salah satu unsur berikut, yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Nah, sementara itu, menurut penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, tujuan dari penerapan PPNBM adalah perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan juga konsumen yang berpenghasilan tinggi. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah dan perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dan juga perlu untuk mengamankan penerimaan negara.
Materi selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Nah, tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat diterapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan paling tinggi 75%, dan perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah, atas penyerahannya dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian pengelompokan barang kena pajak ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tarif PPNBM pasal 8 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Yang pertama, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Dan yang kedua, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Dan kemudian yang ketiga, pengenaan tarif PPNBM pada BKP yang tergolong mewah dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, dan yang kedua, BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kemudian yang selanjutnya objek PPNBM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang sekarang sudah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun terdapat beberapa objek PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPNBM bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dan kemudian yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Kemudian yang ketiga, PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang selanjutnya, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan yang tinggi. Kemudian ada pun kelompok barang yang dibebaskan dari PPNBM antara lain peralatan elektronik seperti AC, lemari es, mesin cuci, TV, dan kamera. Lalu alat olahraga seperti alat pancing, peralatan golf, selam, dan selancar. Selain itu alat musik elektrik, barang bermerek seperti pakaian, parfum, aksesoris, tas, arloji, barang dari logam, serta perabot rumah tangga dan kantor seperti karpet, kasur, mebel, porselin, serta kristal. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung PPNBM. Bisnis barang mewah seperti barang elektronik, mobil, gadget, dan sebagainya sedang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai pelaku bisnis, kita wajib memahami cara perhitungan pajak barang mewah ini. Cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah terutang sebagai berikut. PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Nah, tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Contoh kasus, harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP. Produsen nilainya 260 juta rupiah. Kemudian PPN yaitu 10% dikali 260 juta sama dengan 26 juta rupiah. Kemudian PPNBM yaitu 40% dikali 260 juta sama dengan 104 juta rupiah, dan total harga jual termasuk PPN dan PPNBM sama dengan 390 juta rupiah. Perhatikan bahwa DPP PPNBM ini sama dengan DPP PPN. Baik, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun informasi yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.